Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Pak Mul di Medan. Baik Pak Mul, silakan pertanyaannya. Ustaz, di sini ada yang mengganjal pikiran saya, Ustaz. Jadi di Medan ini ada seorang Ustaz mengatakan ada amalan dari Rasul. Katanya apabila membaca suratul Ikhlas 100 kali, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini faedahnya katanya ada dua. Yang pertama kesehatannya dan faedah rezekinya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hadis ini sahih? Kalau menurut Ustaz yang di sini katanya hadis Rasul sahih. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah hadis ini sahih kalau memang hadis? Iya, baik Bapak. Kemudian Ustaz, konsekuensinya Ustaz, konsekuensi kalau dia mengatakan hadis ternyata tidak hadis, apa konsekuensinya Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mul. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul di Medan. Silahkan Ustaz. Iya. Tentang masalah membaca surah Al-Ikhlas atau surah-surah yang lainnya, memang ada disebutkan keutamaan-keutamaan, tapi ini harus berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi kalau ada riwayatnya ya kita ambil, tapi kalau riwayat itu dhaif nggak boleh. Nabi pernah menyebutkan tentang keutamaan seperti keutamaan surah Al-Baqarah. Itu kalau dibaca di rumah maka setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang disunahkannya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian juga disebutkan tentang membaca surah Tabarak, itu akan menghindarkan seorang dari azab kubur. Tentang surah Al-Ikhlas disebutkan bahwa surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran karena isinya adalah tauhid. Tapi apa yang disebutkan tadi itu enggak ada riwayat yang seperti itu. Membaca Al-Ikhlas 100 kali faedahnya ini, faedah enggak ada dalam riwayat, tidak ada. Makanya yang paling penting yaitu bagaimana kita memahami surah Al-Ikhlas itu dalam rangka mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena ini sepertiga Al-Quran, Nabi menyebutkan bahwa Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Dan kita baca sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Seperti di waktu pagi, setiap selesai sholat kita baca 1 kali Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian ayat kursi. Itu setiap selesai sholat yang wajib. Adapun ketika pagi hari dan sore hari ada zikir pagi dan petang, dibaca 3 kali. Kemudian ketika mau tidur kita baca lagi 3 kali. Kita tiup dulu kedua tangan kita, kemudian kita baca, kemudian kita usapkan seluruh tubuh. Kemudian kita tiup lagi baca surah Al-Falaq 3 kali. Kemudian kita usapkan, kemudian An-Nas. Itu yang ada riwayatnya. Tapi apa yang disebutkan tadi nggak ada riwayatnya seperti itu. Makanya kita jangan mengikuti, yang paling penting kita memahami tentang surah Al-Ikhlas karena berkaitan dengan tauhid. Karena pembahasan kita tentang tauhid. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan kita mensucikan Allah bahwa Allah itu nggak butuh kepada apapun juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu esa, Allah itu tunggal. Allahus samad, Allah tempat seluruh makhluk ini bergantung. Seluruh makhluk ini menuju kepada Allah. Semua mengharap, meminta hanya kepada Allah. Seluruh makhluk semuanya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Makanya orang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Enggak ada dan enggak boleh. Ini syirik yang besar. Penyekutuan kepada Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama dengan makhluknya. Artinya Allah enggak sama
nggak sebanding, nggak setara dengan apapun juga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak sama dengan sesuatu dan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Itu wajib kita yakini. Makanya surah ini dibaca oleh Nabi SAW, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dibaca sebelum kita sholat subuh. Itu sholat 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan seisinya, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kita baca Qul ya Al-Kafirun, Qul Huwallahu ahad. Kemudian ketika kita umpamanya kalau kita mau witir sebelum tidur, kita sholat 3 rakaat, yang kita baca Sabbihis, kemudian Qul ya Al-Kafirun, kemudian Qul Huwallahu ahad. Artinya di akhir kita sebelum tidur kita baca itu, kemudian waktu kita bangun tidur sebelum sholat subuh baca itu lagi. Menunjukkan pentingnya 2 surah ini, Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tapi membaca 100 kali atau 1000 kali nggak ada nasnya, nggak ada dalilnya. Jadi itu tentang orang yang menyampaikan demikian ya karena umumnya karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Yang paling penting kita mengamalkan untuk diri kita dan keluarga kita, itu paling penting. Apa yang kita tahu kita amalkan dan kita wajib belajar tentang agama ini. Adapun soal masalah ulama itu keliru atau salah, biar ulama yang lain menegur, biar ustadz yang lain. Jangan antum sebagai talibul ilm. Ya saya pikir itu. Yang lain silakan.